اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الفاتحة نهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وآبائه وأمهاته ووالديه وذرياته وأهل بيته أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين والأولياء جميع الملائكة المقربين، ونخص خصوصا حضرة القطب الرباني والغوث السمدني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى حضرة الشيخ سلمان الشيخ السمدني الشيخ مهدي الشيخ خري الشيخ شريف هداية الله نبي خضر الشيخ سنان كالي جاكا باكو سكان مجرد. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله في كل زمان ومكان، ونخص خصوصا حضرة سيد الوالد حبيب عبد القادر بخضر هني هدوان. ثم إلى حضرة روحي وجسدي أبوي أحمد عبد الفتاح. ثم إلى حضرة أبو مرشدي. ثم إلى حضرة حبيب عبد الرحمن بن محمد بن علي الحداد. ثم إلى حضرة مولانا حبيب لطفي بن يحيى. ثم إلى حضرة سيد محمد بن حفيظ الأصولي منفوري محوشم. ثم إلى حضرة بركة الإمام الحبيب علي بن محمد بن سنة حوشي أن الله على درجات في الجنة كثر مثوبات مضاعفة حسنات من فضلنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عننا بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله له ولهم ولنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب. فحين قرب mongko nalikane dadi parek nalikane wis cedhak. Fahina qaruba mongko nalikane wis cedhak awanu wad'i hadzal habibi, apa wektu kelahirane ikilah kekasih. Awanu wad'i hadzal habibi, apa wektu kelahirane ikilah kekasih. A'lanat mongko ngumumake. A'lanat ngumumake as-samawatu apa pira-pira langit. As-samawatu apa pira-pira langit wal arduna lan pira-pira bumi. Berarti kalau ardun itu satu, arduna itu akeh. Ini penafsiran ulama berbeda-beda. Kata mereka ada sebagian mengatakan as-samawat, kalau as-samawat itu ada 7 lapis, maka al-ard itu ardun artinya 7 lapis juga. Tapi ada yang mengatakan ardun itu maksudnya planet yang lain, pun planet Namex termasuk apa enggak ya Allah alam. Tapi yang jelas planet Azraq. Nah, ini ada yang dari planet Azraq. Planet Azraq tempatnya para jin. Nah, itu mungkin Aradun juga seperti itu wallahu alam. Karena saking ciutnya atau sempitnya ilmu kita. Waman lan wong fihinna kang tetep ing dalem as-samawat wal aradun. Fihina kang tetep ing dalem as-samawat wal ardun bitarhibi kelawan nyambut itu mboten nyileh, menyambut kehadiran. Apa bahasa Jawane? Mapak nggih. Ngayu bagya nggih. Ora wahyu bagya, mangayu bagya. Maka kata wahyu bagya. Nggih. Bitarhibi kelawan menyambut. Wa amtarul judi lan utawi pira-pira wa amdharul judilan utawi pira-pira udan kalomanan wa amdharul judilan utawi pira-pira udan kalomanan al ilahi kang bangsa pangeran ala ahlil wujudi ing atase penduduk alam semesta. Alal ahlil wujudi ing atase penduduk alam semesta tafijju iku sok-sokan apa amtor disok subul ma tafijju iku sok-sokan apa amtor wa alsinatul malaikati lan utawi pira-pira lesane para malaikat wa alsinatul malaikati lan utawi lesane pira-pira lesane para malaikat
bitabsyiri kelawan gawa kabar gembira. Bitabsyiri kelawan gawa kabar gembira lil alamina keduwe wong alam kabeh. Lil alamina keduwe wong alam kabeh taiju iku padha gemboran apa alsinah ngoten. Suaranya gembor. Taiju padha gemboran apa alsinah. Maka setelah kita tadi pagi membahas tentang detik-detik kelahirannya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut dengan sebagian daripada cerita-cerita ataupun keajaiban-keajaiban yang terjadi pada malam kelahirannya Rasulullah. Maka sudah saatnya, biasanya kalau kitab Maulid itu nanti muqaddimah untuk mahalul qiyam. Nah, di sini tempatnya mahalul qiyam. Nah, fasal fahina ini perlu kita ketahui itu selesainya bukan di nanti apa? Baruzal Hamidul Mahmud mudhi'inan lillahi bi ta'zimi wa sujud niku mboten. Ternyata selesainya termasuk dengan fahina wahina baruzan niku masih satu fasal. Jadi nek maca sumtu duror nggih bar mahalul qiyam, tapi nek tak maca wahina baroza niku bener salah. Salah. Jadi yang dibaca ya caranya gitu. Ini dibaca, pasal ini dibaca, mahalul qiyam dibaca, kemudian wahina baroza bukan pasal tersendiri, masih bagian daripada pasalnya wahina qaruba. Maka yang sampean perhatikan itu di situ tidak ada Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati ketika setelah mahalul qiyam. Ini yang dipegang sama kakek Anda dari Habibana Muhammad Al-Habsyi. Beliau juga adabnya seperti itu. Kalau baca simtuturu dari awal sampai pasal wahina baroza, kalau mau loncat baru setelah wahina baroza baru loncat walaqadid tasofa. Karena hati-hati. Kata beliau, Habib Ali berkatakan, ketika sudah tiba saatnya kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langit dan beberapa langit dan beberapa bumi dan semua yang ada di dalam langit dan bumi. Berarti ini mengindikasi bahwasanya Habibana Ali mempunyai pendapat bahwasanya bumi bukan hanya satu, paham nggih? Kan kita selama ini memperdebatkan janjane awak dhewe iki kita nih makhluk yang di bumi kan hanya kita, apakah ada alien yang lain kan? Pernah mikir ngotot tak sampean? Apa kita satu-satunya makhluk yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di planet yang namanya bumi? Tapi dari redaksi yang dipakai Al-Qur'an juga sebagian Al-Ardun juga ada dengan pakai lafaz jamak. Kemungkinan wallahu a'lamu bishawab, itu kemungkinan masih ada makhluk yang lain. Malah ekstrim lagi, pernah saya mendengarkan keterangan dari Sayyid Abdul Karim Bakosh. Silahkan tanya orangnya lagi dewe ning Facebook ono. Beliau dari Maroko yang mengijazahkan kita Fatihah untuk Sayyidah Aminah itu loh. Sayyidati Aminah binti Wahb bin At'afi itu dari beliau. Beliau mengatakan kalau di bumi ini ada Adam, maka di planet lain juga ada Adam yang lain. Tapi Muhammadnya hanya satu, biasa. Ilmu-ilmu rak tutup kita ya. Berarti beliau menegaskan adanya benar-benar ada apa ya? Istilahnya alien ya, alien, tapi bentuknya seperti apa ya wallah alam. Mungkin itu dari bangsa jin atau ya jin itu, kata jin itu bukan hanya sekedar gendruwo sing ngene omah wetan iki mboten, banyak lah. Jin itu adalah min janna ya jinnu, jununan atau gitu agama. Jin itu adalah sesuatu yang tertutupi. Mungkin kita tuh jin bagi mereka. Paham tak benar? Kita menganggap mereka jin, tapi bisa jadi mereka menganggap kita jin karena mereka nggak kenal kita. Sesuatu yang nggak kita kenal, sesuatu yang nggak kita fahami hakikatnya itu dikatakan jin. Sekarang dalilnya apa? Iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia dari bangsa jin. Kenapa dikatakan bangsa jin loh? Padahal kita sepakat iblis dengan jin beda apa enggak? Beda. Kenapa dibahasakan jin? Kata beberapa ahli tafsir mengatakan karena iblis itu kita hakikatnya tidak tahu. Maka itu namanya jin. Mungkin bisa jadi kita manusia ini jin bagi bangsa lain. Paham ya? Ganti nih.
Berarti dari dawuhnya Habib Ali, a'lanati samawati wal ardun, bahwasanya kita ini mungkin saja bukan makhluk satu-satunya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada makhluk yang lain. Memang nyatanya waman fihi nabi tarhib. Semua penduduk langit dan bumi yang lain itu juga berbahagia menyambut kelahirannya Rasulullah. Ini cocok juga. Seperti yang dikatakan Syekh Abdul Karim Bakos, kalau mereka ada manusia seperti kita, tapi Muhammadnya hanya satu di bumi kita ini. Oh. Qurannya hanya satu di bumi kita ini. Hadisnya ada satu di bumi kita ini. Paham ya? Berarti kita makanya ahsani taqwim itu betul-betul kita, bukan makhluk yang lain. Jadi percaya sampean ya, senajan sampean ini jin bagi makhluk lain, tapi percaya nek sampean fi ahsani taqwim ya kita ini. Bukan mereka yang lain. Kemudian wa alsinatul malaikati bitabsyiril alamin ta'ih wa amdarul judil ilahi, dan anugerah Allah Subhanahu wa taala turun begitu derasnya untuk alam semesta, untuk penduduknya, bagaikan hujan yang turun secara deras. Paham nggih? Jadi kelahirannya Kanjeng Nabi itu dengan apa yang kita susahkan. Wujudnya Rasulullah dengan musibah apa yang menimpa kita masih lebih besar wujudnya Rasulullah untuk kita. Kalau bukan karena Rasulullah, apa kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Mentok-mentoke wong kena musibah, mentok-mentoke wong kena muskilah, lagi kepepet sak pol-pole, asal punya iman, selamat tah mboten? Selamat tah mboten? Selamat. Sing jamin sinten Gusti Allah. Ora selamat ning donya, tapi ning akhirat selamat. Yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunia wafil. Itu yang mengawal kalimat ini siapa? Yang mengawal kalimat tauhid la ilaha illallah siapa? Kanjeng Nabi. Sak kere-kerene awakmu, sak loro-lorone awakmu, sak benjut-benjute awakmu, asal ngene hati masih ada la ilaha illallah, insyaallah tetap termasuk wong sing bejo. Sing rak bejo sing sapa? Sing wis kena musibah, sing kena lara, sing kere, tapi ora duwe iman. Fit dunia sayyi'ah wa fil akhirati sayyi'ah. Makanya kan istilahnya amtarul judil ilahi. Hakikatnya Rasulullah itu bagaikan hujan. Hujan yang turun secara deras yang mewakili daripada sifat kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Tambah dermawannya lagi bisa kita rasakan, kita termasuk umatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Nabi Musa repot, Nabi ini nesunan. Ya. Jadi umatnya Nabi, dia Mbak Kaji. Tak ada orang yang lara. Mbak Kaji, Nabi Lot. Iya, nek kowe selamat, nek termasuk sing melu ngompori. Ya Allah. Jadi umatnya Kanjeng Nabi niku penak sak dosa-dosane awake dhewe iku mboten nonton ning kene esuk-esuk teng kene pintu tulisane zina, gak ono. Nabi Musa kan zamane kan ketika zamane Nabi Musa kan wah ahli zina. Oh nyolong ndek bengi iki. Oh ndek bengi iki bar misai wong ditulis cethak, sing nulis mbah wallah alam. Juk-juk ae ono pengumuman nek gede pintu omahe wong iku. Pelaku lho. Piye jar? Untung awake dhewe Nabi umatnya Kanjeng Nabi itu Masya Allah ditutup-tutupi sembarangan nih. Bahkan dalam sebuah qasidah Allah apa ya Kak? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Terusannya apa? Kok aku lali meneh sampean ora ngerti. Pokoknya di qasidah itu wahasya ya Rasulullah tarda wa fina mu'adzabu atau kama qala. Ya Rasulullah, jenengan itu tidak bakal mungkin membiarkan umat panjenengan ada yang masih diadab. Makanya nanti ada episode yang syafaat min ahlil kabair. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wong sing dosane dosa gede saliyane syirik. Nggih, saliyane syirik dan saliyane menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah,
maka masih berpotensi dapat siapa? Syafaat. Arep mateni wong 1000 wae anggere dhek iman, insyaallah masih ada potensi bos seberapa besar masih mendapatkan siapa? Syafaat. Nanti di episode di akhirat kan seperti itu. Ketika semuanya sudah masuk surga, ada sing kececeran, arep mlebu neraka, Kanjeng Nabi sujud, ya Allah niku mate kula, nggene ati nonton la ilaha illallah, ampun ngantos lebokke neraka. Terus akhirnya yo mlebu swarga. Ana sing ngasih kepleset mlebu neraka. Nah iki repot Kanjeng Nabi nek turun tangan nek ngene neraka. Lah piye? Padam api neraka. Nggih ta mboten? Padam api neraka wong rahmatan lil alamin mara ning ngene neraka. Nerakane melu adem. Akhirnya Kanjeng Nabi mbok dirawe aja mlebu. Tapi temeriku wonten si fulan Mbah Kaji. Misal, tapi insyaallah mboten min ahlil jannah ya. Ning ngisor niku wonten fulan ya Allah. Saya tahu orang itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala saking nuruti Kanjeng Nabi, keluarkan semuanya orang-orang yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah walau mithqala dzarrah, walaupun ukurannya sekecil biji sawi. Biji sawi ku sepiro ora ketut kepangan nggih. Ketut kepangan ra reti, ora krasa pokoke enak kan ngoten nggih. Nek sebesar biji sawi di kudu nganggo apa mikroskop atau teleskop. Teleskop ada nggih, mikroskop nggih. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, itu umat Kanjeng Nabi. Lah umat-umat biyen, nabine koter dhewe, Nabi Adam wis kono urusan, aku urusan dhewe. Ning Nabi Ibrahim ora urusanku. Aja njaluk tulung aku. Ngono ngene Muhammad nggih. Ya Allah, Kanjeng Nabi ngasih nyafaati minal awwalina wal akhirin. Jadi patut betul kalau dikatakan Kanjeng Nabi itu anugerah Tuhan yang terbesar untuk kita sebagai apalagi kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur cekak-cekak. Ora dawa-dawa swidak 70, 100 ku jarang ngono lho. Tapi untuk Lailatul Qadar bolak-balik. Sing sregep terawehan. Ora sregep terawehan, poso sing imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kan ngono. Penak umat Kanjeng Nabi. Banyak sekali cara untuk masuk swarga. Ijek ana sing kepleset ya dasare pengen sing disafaati model ngoten niku. Tapi Kanjeng Nabi itu ndak bakal ridho. Ndak bakal ridho kalau kita ini masuk neraka. Mung Kanjeng Nabi menjadi akhir man yadkhulul jannah kasarane. Meh-meh kaya ngono iku. Orang yang terakhir mlebu swarga. Soale napa ngenteni dapurane awak-awakmu gitu. Ngenteni orang-orang model seperti kita dinteni karo Kanjeng Nabi. Makanya cinta kita harus dibesarkan. Dan begitu juga Imam Ali mengatakan al-sinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'ish, dan para malaikat dengan bahasa mereka memberikan kabar gembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang bersaut-sautan. Tapi ya sing krungu nggih, sing kathah nggih mboten krungu. Makanya di sini karena peristiwanya itu peristiwa yang besar di pas ketika sampai kalimat ini kita dianjurkan untuk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai bentuk takjub kita pertama, sebagai bentuk syukur kita yang kedua, ya kan subhanallah kan takjub, walhamdulillah tak syukur, wala ilaha illallah pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allahu akbar adalah Tuhan yang Maha Esa. Gitu mboten. Ya makanya ketika sampean maca subhanallah ki aja suwene pol subhanallah kalem kudu dirasakno iku subhanallah walhamdulillah, karena ini cerita-cerita tentang kelahirannya Rasulullah yang begitu dieuforiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para makhluk. Wal qudratu lan utawi sifat qudrah. Sifat qudrate Gusti Allah. Wal qudratu lan utawi sifat qudrate Gusti Allah kasyafat iku buka apa qudrah. Kasyafat iku buka apa qudrah qina hadzal masturi ing tutupe ikilah Nur Muhammad kang tertutup. Ing ikilah qina hadzal masturi ing tutupe ikilah Nur Muhammad kang tertutup. Qina hadzal masturi ing tutupe ikilah Nur Muhammad kang tertutup liya beruza supaya lahir
liya berusaha supaya lahir nuruhu apa nure al-mastur, nuruhu apa nure cahayane al-mastur kamilan kelawan sampurna, kamilan kelawan sampurna fi alami zuhuri ing dalem alam zahir, fi alami zuhuri ing dalem alam zahir, nuron rupane cahaya, nuron rupane cahaya faqa kang ngungkuli apa nur, faqa kang ngungkuli apa nur kulla nurin ing sekabehane cahaya. Kata beliau, dengan sifat qudrah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, Allah akhirnya membuka tirai, membuka hijab yang selama ini menutupi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka hijab itu dengan cara apa? Dengan cara melahirkan Nur Muhammad dalam bentuk manusia. Supaya apa? Liya beruza nuruhu kamilan fi alami zuhur. Supaya cahayanya Kanjeng Nabi. Cahaya ini bukan hanya cahaya yang bisa dilihat oleh mata, artinya Islamnya, rahmatan lil alaminya, akhlaknya, ajarannya itu bisa muncul. Dan cahaya ini adalah cahaya yang sempurna. Untuk siapa? Untuk semua orang yang ada di alam semesta. Nek orang ana Kanjeng Nabi yo, kita masih dalam zaman jahiliyah. Dan nurnya ini nuran faqa kulla nur. Kanjeng Nabi itu cahayanya, Kanjeng Nabi itu ajarannya, Kanjeng Nabi itu sifatnya, akhlaknya mengalahkan segala bentuk kelebihan-kelebihan yang ada di muka bumi ini. Kanjeng Nabi ini ya secara batiniah ya seperti itu. Akhlaknya cemerlang, ya, dan pikirannya cemerlang. Tapi cok kadang ya awake Kanjeng Nabi niku nggih cemlarat. Tapi aja mbok bayangno kaya lampu. Aja mbok bayangno kaya lampu, paham nggih? Nah ini lampu kan bikin mata kita silau, maka kita sakit lama-lama. Tapi kalau melihat Kanjeng Nabi, cahayanya itu tidak membuat kita sakit. Pernah suatu saat ada yang seseorang, Kanjeng Nabi itu sedang ngobrol sama sahabatnya. Kemudian sahabat ini kalau tidak salah punya pembantu atau budak perempuan. Namanya siapa? Saya lupa. Ada seorang pembantu. Ketika dia mau nyogati napa? Nyogati kasarannya nyogati wedang teh niku. Ndrodok lho bocah niki. Ndrodok. Saking haibahnya Rasulullah. Wong kok padange ngono. Wong kok padange ngono. Mirip-mirip kisahnya wanita-wanita yang mengiris tangannya sendiri tidak kerasa ketika melihat siapa? Nabi Yusuf. Itu sama. Berarti ketika nampan itu suaranya geruntang-geruntung ngono. Gemlontang-gemlontang. Akhirnya Kanjeng Nabi noleh. Wah nek tambah noleh tambah gebrodok. Padahal sing dingeti gegere tok lho. Sing dingeti namung punggungnya Rasulullah itu wis drodok. Karena ada cahaya yang dia lihat. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan alaikas sakinah ya miskinah. Tasake kowe sing ngantung sithik. Aja wedi mek aku. Alaikis sakinah ya miskinah. Miskin wong sakake ya. Ayo sing sak bocah sakake. Bocah sing lagi ndrodok kae. Kowe tenang ae, ra apa-apa. Nabimu ki lak gene-gene ngono. Ya Allah, itu memang betul-betul yang dilihat cahaya. Cahaya yang muncul dari punggungnya Rasulullah. Ya ngono, zahiran wa batinan Kanjeng Nabi itu nur, pepadang. Menuntun kita, tidak pernah menyesatkan kita, menjadi sang pencerah bagi kita. Wa anfadal haqqulan apa ya? Nek anfad nafnufud iku mensukseskan apa nggih? Wa anfadzalan was mujudake ngoten. Wa anfadzanan nerusake utawa mujadake al haqu apa sapa Gusti Allah zat kang maha hak. Wa anfadzalan was mutusake al haqu sapa Gusti Allah zat kang maha hak mutusake ing apa hukmahu ing keputusane al haq. Hukmahu ing keputusane alal haq dimutus ring sapa alaman ing atase wong
Alaman ing atase wong atamma kang wis nyempurnaake. Atamma kang wis nyempurnaake Allahu sapa Gusti Allah. Allahu sapa Gusti Allah alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man an-ni'mata ing kenikmatan. An-ni'mata ing kenikmatan. Bayane sapa min khawasil ummati bayane saking pira-pira wong khususe umat-umat sekabehane. Bin khawasil ummati bayane saking pira-pira wong khususe umat-umat sekabehane. Nanti saya terangkan kenapa saya mengatakan umat sekabehane itu kenapa. Sing diputusi apa ayyahdura ing yen to anfadha hukmahu ayyahdura. Ayyahdura ing yen to hadir. Ayyahdura ing yen to hadir inda wad'ihi ing dalem nalikane kelahirane Kanjeng Nabi. Inda wad'ihi ing dalem nalikane kelahirane Kanjeng Nabi. Terus nduk gini sampean tulisane ummah iku ana tae mboten? Nggih. Jadi ummatun berarti fa'il nggih. Ummatun sapa segolongan umat. Nggih, ummatun sapa segolongan umat. Taknisan krana ngayem-ngayem. Taknisan krana ngayem-ngayem li janabiha marang sandinge Sayyidah Aminah. Li janabiha marang sandinge Sayyidah Aminah al-mas'udi kang den bahagiaake. Al-mas'udi kang den bahagiaake wa musyarakatan lan krana melu-melu ngoten. Wa musyarakatan lan krana melu-melu laha marang Sayyidah Aminah. Laha marang Sayyidah Aminah fi hadas simati ing dalem ikilah untayan ngoten. Fi hadas simati ing dalem ikilah untayan al mamdudi kang den dawaake. Al mamdudi kang den dawaake fahadharat mongko hadir bi taufiqillahi kelawan pertolongane Gusti Allah. Fahadharat mongko hadir bi taufiqillahi kelawan pertolongane Gusti Allah. Sapa sing hadir? As-sayyidatu Maryamu, sapa Sayyidah Maryam, was sayyidatu Asiyah lan Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah ini mantan istrinya siapa? Fir'aun. Wa ma'ahuma lan sertane Sayyidah Maryam wa Sayyidah Asiyah. Wa ma'ahuma lan sertane dadi khabar ya kena. Wa ma'ahuma lan iku tetep sertane Sayyidah Maryam wa Sayyidah Asiyah binal huril ain. Bayane saking widodari. Iqbal Khuri, berarti Khuri. Ya, Widodoro. Nijahatori. Minal huril ini bayane saking widodari. Man utawi wong. Nah. Jadi mubtada muakhar. Man utawi wong qasama kang wis bagi. Qasama kang wis bagi Allahu sapa Gusti Allah. Lahu kedue man. Lahu kedue man. Minasyarafi bayane saking kemuliaan. Minasyarafi bayane saking kemuliaan bil qismatil wafiyati kelawan pembagian kang pas. Ngoten mawon. Bil qismatil wafiyati kelawan pembagian kang pas. Karena yang dilahirkan ini adalah manusia termulia, bahkan makhluk yang paling dicintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Ali wa anfadal haqqu hukmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan
khusus kepada orang-orang yang disempurnakan nikmatnya oleh Allah, yaitu min khawasil ummah, orang-orang istimewa dari segala umat yang pernah ada. Apa itu? Mereka tugasnya ngapain ketika malam kelahirannya ke Rasulullah? Ayyahdura inda wad'ihi ummah. Mereka umat tersebut, umat yang khusus tersebut hadir saat detik-detik lahirannya Rasulullah. Kenapa mereka hadir? Mereka betul-betul hadir di kamarnya Sayyidah siapa? Aminah. Ta'nisan li janabi al-Mas'ud, untuk mendampingi Sayyidah Aminah biar merasa nyaman, tidak sendirian. Dan bukan hanya itu, niat yang kedua, wa musyarakatan laha fi hadas simatil mamdud. Mereka hadir, orang-orang istimewa ini hadir untuk bisa meraup ikut keberkahan daripada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Karena yang hadir ini bukan orang biasa, umat yang sudah terdahulu jauh sebelum Sayyidah Aminah. Siapa itu? Fahadharat bitaufiqillah as-sayyidatu Maryamu as-sayyidatu Asyah. Yang ikut dalam proses bersalinnya Sayyidah Aminah, yaitu sing berarti sing membidani ya apa? Sing bidani nggih, sing ngrumatik lahirane Kanjeng Nabi siapa? As-sayyidah Maryam, yaitu ibundanya siapa? Nabi Isa, wasayyidatu Asyah, dan bundanya dan itu mantan istrinya Fir'aun. Wanita-wanita mulia disebut-sebut di dalam Al-Quran. Nabi Isa punya ibu namanya Sayyidah Maryam. Terus Asyah ini mantan istrinya Fir'aun yang mati membawa keimanan. Masya Allah. Dan selain itu mereka apa istilahnya, ana sing kerja tapi diwangi apa? Dibaturi nggih. Wa ma'ahuma minal huril in, bukan Iqbal Huri. Wa ma'ahuma minal huril in, dan bersama mereka juga Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asyah ada beberapa bidadari yang juga ikut proses persalinannya Sayyidah Aminah untuk melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk bidadari yang qasamallahu lahu minasyarafil bil qismatil wafiyah, bidadari yang memang mendapatkan jatah porsi untuk mendapatkan kemuliaan mengikuti proses bersalinnya Sayyidah Aminah untuk melahirkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pertanyaannya aneh, loh, iku berarti Sayyidah Aminah lahirannya iku dhewean. Padahal nanti di pasal selanjutnya wahina Baroza itu seakan-akan Sayyidah Aminah itu lahir dikancani sama Ummi Syafa, Sayyidah Asyafa, ibunya siapa? Sayyidina Jabir ya. Di pasal selanjutnya seperti itu. Maka kita harus tahu sejarah. Ketika proses kelahiran, mau detik-detik mau kelahirannya Rasulullah SAW, itu Sayyidah Aminah bersama mbahnya Kanjeng Nabi, yaitu siapa? Mbah Sayyid Abdul Muthalib. Di waktu menyingsing fajar, mau subuh sekitar jam 3 atau jam 2 kan, arep subuh. Dan di saat itu Sayyid Abdul Muthalib delalah kondisinya. Allah Subhanahu wa taala itu mengatur begitu indah. Ini kita ada kisahnya di dalam kitab Al-Mawahibul Ladunniyah, siapa sih? Silakan sampean cari. Nek kober. Itu Sayyid Abdul Muthalib itu punya hajat keluar menuju Ka'bah. Menuju Ka'bah karena bagaimanapun kunci beliau adalah juru kunci Ka'bah dan juru kunci pada sumur Zam-Zam. Nah, mungkin beliau ke sana yang memang untuk ibadah atau untuk apa hajatnya. Hingga pada akhirnya Sayyidah Aminah di rumah sendirian. Nah, saat itulah ketika beliau tertidur dan beliau nggak kerasa nek ajeng ngelahirno Kanjeng Nabi. Tiba-tiba beliau melihat dari arah atas. Seakan tirai-tirai dari berwarna-warni, ada yang warna merah dan warna putih. Korden istilahnya, nutupi beliau. Kayak kamar niku ditutupi dengan korden. Setelah itu datanglah sosok-sosok ini. Sebelum datang sosok ini ada suara dentuman keras, dewer, kayak bom. Kaget, apa iki? Ternyata itu nek cara wong salat iku nabuh beduk. Arep adzan nabuh beduk. Wayahe sama Kanjeng Nabi lahir.
Dan ketika sudah mulai merasakan mau mengejan, itu barulah mereka datang Sayyidah Aminah, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam. Karena benar-benar posisinya sendirian ini piye aku lahiran kok malah mertuaku lunga. Sadane paham ta mboten? Dan waktu itu kan beliau sebagai wanita yang afifah, yang sangat menjaga diri kan enggak mungkin kalau bukan yang mahramnya, ya enggak? Enggak mungkin beliau begitu gampang untuk proses bersalin di depan orang laki-laki lain. Delala Sayyid Abdul Muthalib dan akhirnya Sayyidah Asiyah sama Sayyidah Maryam masuk. Dan mereka harus jadi ahli swarga ta dereng pun. Berarti yang datang ruhaniyah. Dan dua orang ini yang memang membantu proses persalinannya Sayyidah Aminah. Pertanyaannya, kenapa hanya dua orang itu? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira kenapa? Kenapa Allah memilih dua orang itu untuk membantu proses persalinnya Rasulullah? Biar dua orang ini khidmah pada suaminya mulai suaminya lahir. Khidmah lahir. Ribut. Jadi Sayyidah Asiyah sama Sayyidah Maryam itu nanti diperistri oleh Rasulullah di surga. Khidmah. Tondo. Bahwasanya wong wedok piye-piye lah kudu taat karo bojone. Paham nggih? Makanya sampeyan golek sing ngono iku. Ya ono, kok Umi mbek Abu taat termasuk insyaallah ya Mi. Amin. Ono. Oke, dek mana piye? Tak kowe sing bucin. Kabare kono sing bucin. Ya Allah. Ayo. Ya Allah, jadi paham nggih? Itu karena bagaimanapun mereka tidak akan punya kesempatan di dunia ini kumpul sama Rasulullah ngenteni besok kesuwen. Besok kesuwen. Akhirnya ya dipersilahkan, ayo monggo silahkan ikut proses persalinannya persalinannya Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua orang ini memang pada akhirnya di surga nanti menjadi istrinya Rasulullah. Ya sing paling pas iku. Dan Sayyidah Aminah, coba itu wanitanya kalau bukan Sayyidah Aminah, beda cerita, sirahnya berbeda. Wedi tok isine. Arep lahiran malah diparani wong-wong sing ora cetha. Kata Sayyidah Aminah itu juga begitu. Saya heran ada orang cantiknya seperti itu. Nek aku lanang wis tak nikah. Kasarane saya kayak ngono iku bahasane beliau. Nek aku lanang wis tak nikah. Wahyu, dhuwur, semampai, tinggi, putih. Kaya ora wong donya. Ditakoni iki ku sapa? Wong jenengan tenang mawon wis ayo bismillah 1 2 3 tarik nafas wis ngono iku. Proses bersalin seperti itu. Dan di saat itulah juga nanti diceritakan ada Sayyidah Aminah melihat sesuatu yang ajaib juga di tengah-tengah proses bersalin. Pokoknya intinya Sayyidah Aminah kenapa ditadengi sama orang-orang yang istimewa ini? Karena posisinya sedang sendirian dan tidak mungkin minta tolong sama laki-laki lain. Paham nggih? Fa'ata mongko teko al waktu apa waktu. Fa'ata mongko teko al waktu apa waktu alladzi kang rattaba kang wis ngurutake. Rattaba kang wis ngurutake Allah sapa Gusti Allah. Allah sapa Gusti Allah ala hudurihi ing atase kehadirane Kanjeng Nabi. Ala hudurihi ing atase kelahiran hadire Kanjeng Nabi ngurutake ing apa wujud hadzal mauludi ing wujude ikilah bayi kang den lahirake. Wujud hadzal mauludi ing wujude ikilah bayi kang den lahirake. Fang falaqa mongko dadi meletek. Muncul meletek. Subhul kamali apa subuh kang sempurna. Subuhul kamali apa subuh kang sempurna. Minan nuri saking cahaya. Minan nuri saking cahaya an amudin saking cagak. Nanti saya terangkan cahaya saking cagak itu ya maksudnya. An amudin saking cagak wabarozalan lahir. Wabarozalan lahir alhamidu sapa wong kang muji al mahmudi tur kang den
puji. Hamid sing muji, fa'il, mahmud sing den puji, maf'ul. Mud'inan hale wong kang ngestokake. Mud'inan hale wong kang ngestokake lillahi dumateng Gusti Allah. Lillahi dumateng Gusti Allah bita'zimi kelawan ngegungake Allah. Bita'zimi kelawan ngegungake Allah wasujudi lan sujud marang Gusti Allah. Akhirnya karena sudah dihadiri Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia dan beberapa bidadari, kata Habib Ali fa'atal waktu, maka tibalah saatnya waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, detik kelahirannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Fanfalaqas subhul kamar, yaitu ketika sudah mendekat waktu subuh. Dan di saat itu ada minan nuri an amud. Di saat subuh tersebut ada cahaya yang menjulang tinggi bagaikan napa? Tiang jagat. Karena itu nanti ceritanya diperjelas di Wahina Baroza. Sayyidah Aminah ketika proses lahirannya Kanjeng Nabi, dari perut beliau itu keluar cahaya nyelorot ke atas kayak proyektor, paham ya? Kayak proyektor sampai ufuk, sampai jagat kulon, jagat wetan ketok kabeh. Beliau bisa melihat. Waktu itu belum ada peta, belum ada globe, tapi beliau sudah bisa melihat pantulan cahaya tersebut daripada negara-negara yang sedang ada di zaman saat itu. Yang menunjukkan bahwasanya kekuasaannya, keluasan dakwahnya Rasulullah itu dari ujung barat bumi sampai ujung timur. Wabarazal hamidul mahmud, sehingga Kanjeng Nabi yang sifatnya pemuji dan sifatnya dipuji, lahir dalam keadaan apa? Mud'inan, dalam keadaan taat. Lahir sampun taat. Piye? Bentuke bita'zimi wasujud. Beliau wa fi riwayah ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu lahir langsung sujud, dan ada yang mengatakan tidak sujud, tapi astane dirijinan langsung menunjuk ke langit, mengisyaratkan Allahu ahad. Allah itu esa. Itu wa fi riwayat, ada beberapa riwayat. Karena kenapa simpang siur riwayat? Karena enggak ada yang menemenin ya. Sing nemenin kelahirannya Rasulullah sinten? Widodari ini bakdo niku ilang. Ya akhirnya riwayatnya simpang siur. Tapi ala kulli hal bagaimanapun keadaannya Rasulullah lahir itu betul-betul berbeda dengan bayi-bayi yang lainnya. Bersih, suci. Dan Habib Ali juga mengatakan makhtunan di khitan. Wis lahir pun khitanan pun wangi. Tidak ora gubret keteh, ora ana napa jenenge air ketuban dan lain-lain. Resik dan ketika Rasulullah lahir tidak pakai baju, itu yang nyelimuti sinten? Malah malaikat, ditutupi dengan kain-kain tadi loh. Sing saya ceritakan ketika mau lahiran ada tirai-tirai, korden-korden sing nutupi kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mahalul qiyam asyraqal kaunub tihajan. Kita lanjutkan besok subuh. Wallahu a'lamu bisawab. Allahumma barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi auladina, barik lana fi tullabina wa talibatina, barik lana fi masjidina, barik lana fi ma'hadina, barik lana fi buyutina, barik lana fi harakatina, barik lana fi sakanatina, barik lana fi kulli ma an'amtahu alaina ya rabbal alamin. Allahumma bi barakati hadzal nabiyil karim wa bi syafaati hadzal nabiyil karim ishfi abuya ya Allah wa mardal muslimin khasatan abuya Ahmad Abdul Fattah ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan ajilan daman abadan zahiran batinan la yughadiru saqama atawil umrana wa umrahu fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa taqwa wa iman waj'alna wa iyyahum jami'an min ahli syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya wal barzakh wal akhirah. Allahumma bihaqqi hadzal nabiyil karim wa bihaqqi waliyyikal azim اقضي حوائجنا حوائجهم حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.